Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia di balik yang fisik yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari rohku. Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Ya orang jahat ya ada ruhnya juga yang bagian dari Allah. Hanya saja di orang-orang yang jahat, yang jelek ini, ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali sehingga tidak kelihatan, sehingga gelap. Tapi dia tetap manusia, harus ditolong. Tidak kayak iblis, dilihat jeleknya saja pokoknya. Nah, yang melihat jeleknya saja itu hanya melihat air dan lumpurnya Adam. Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Ya kita sendiri yang sok-sok merusak dengan nafsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya jangan nunjuk orang lain. Biasanya nek wis benci kan terus gak ono api belas. Sejahat apapun orang, pasti ada sisi-sisi tertentu dalam hidupnya yang masih baik. Perampok, pembunuh itu kalau pas dia makan ya, ketika dia makan ini baik, dia memelihara jasad titipan Allah dalam dirinya. Waktu dia pulang, misalnya punya anak kecil terus dulang anaknya, itu ya baik. Mungkin terus dia mandi, menjaga kebersihan, itu kan juga baik. Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini, sodako sebentar tetanggaku ada yang tak, iki yo apik meskipun barang solongan itu tadi. Malingnya jelek iya, ngerampoknya jelek, tapi banyak sisi yang baik dalam kehidupannya. Tapi kalau begitu kita benci, yang baik-baik ini nggak kita lihat. Sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka, yang jelek-jelek nggak kita lihat. Nah, maka yang penting yang pertama jangan kayak iblis ya, suka membenci orang lain. Kalau ada orang tersesat, diingatkan. Kalau dia ngeyel, ya sudah, kan gitu rumusnya. Ada orang mau ke Jakarta kok jalannya ke timur, ya jangan dimarahi, jangan dipisu-pisui, dipukuli, kurang ajar kamu ke Jakarta kok ke timur, kan enggak. Ya mas, Jakarta itu ke barat, tapi kok jalan ke timur, ya suka-suka saya dong. Ya sudah, kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu, ada orang kamu anggap sesat terus kamu marah-marahi, kamu pukuli, nggak ditunjukkan yang benar gimana. Tunjukkan ya, tugas kita kan cuma tabligh, sampaikan aja. Kalau nggak diterima ya sudah. Perkara nek kamu kesasar mau ke Surabaya kok terus nyampe Banyuwangi, mau ke Jakarta nyampe Banyuwangi, ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah, yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat, terus kita lihat jeleknya saja. Terus, ini penting juga, akal. Rumi termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui. Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di
Di Masnawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang, cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya. Sambil naik perahu terus ngobrol. Mas, tukang perahu, sampai ngerti nggak kalimat majemuk itu apa? Nggak ngerti, Bang. Sampean sudah tua, kalimat majemuk aja nggak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti nggak kalimat sastra itu kayak gimana? Nggak tahu, Bang. Apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja nggak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti nggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Tiba-tiba terus ada badai. Kapalnya mau tenggelam, katanya yang punya perahu, waduh, Pak, sampean bisa nggak berenang? Nggak bisa. Sampean sampai tua berenang aja nggak bisa, ya wassalam, sampean mati, bye-bye, tak tinggal ya, sudah selesai. Nah, itu cerita ini terkenal, nanti variasinya macam-macam. Tapi ini Rumi mau nyindir bahwa ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam. Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibie, kamu tanya, Pak Habibie, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Nggak ngerti dia. Dia ilmunya penerbangan. Jadi, maka orang pinter yang sombong itu janjinya orang bodoh. Sepinter apa sih dia? Ilmunya seluas apa sih? Tidak ada. Orang itu selalu pinternya fakultatif, sesuai fakultasnya masing-masing. Tidak ada ilmu universal. Makanya tidak ada kuliah di universitas, yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung dari banyak fakultas, jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Rumi menyindir, sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu.